الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alima annaka la taqbalun nasiha al-mujarrada fazawaqa min zawakiha ma yusahhilu alayka firaqaha. Halaman 35. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya engkau tiada menerima nasihat semata-mata, maka dirasakannya engkau daripada kepedihannya. Barang yang memudahkan atasmu mencerainya. Nasihat semata-mata ialah yang tiada disertai bala dan penyakit. Pada umumnya, manusia tidak dapat menerima melainkan orang yang telah dapat memalingkan hatinya daripada dunia dan seisinya. Maka oleh itu Allah subhanahu wa ta'ala merasakan kepahitan dan kepedihan seperti mendapat sakit, kebinasaan, kehabisan harta dan lainnya, supaya memudahkan atasnya untuk bercerai dengan dia, karena apabila ia telah menderita bermacam-macam penyakit dan kepedihan, lalu ia bercita-cita dan bersedia untuk mati dengan meninggalkan dunia yang penuh dengan sengketa dan bencana. Yang demikian ini adalah nikmat daripada Tuhan kepada hambanya. Masya Allah. Jadi kita ini sebagai hamba itu ada tingkatan dan derajatnya. Yang pertama adalah derajat orang awam. Jadi orang awam ini kalau dia beribadah, itu yang diharapkannya adalah mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan supaya terhindar daripada api neraka. Itu orang awam. Yang kedua adalah orang yang salikin atau muridin. Orang yang menghendaki berjalan kepada Allah ta'ala, orang yang menghendaki ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang wasilin. Yang kedua orang yang muridin. Ini beribadahnya banyak, tapi dia tidak mengharapkan pahala dan surga lagi, tapi dia mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang yang muridin atau dalam keadaan salik ini banyak wiritannya, banyak uzlahnya, banyak kadagurinya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia mengharapkan cintanya Allah Ta'ala itu dapat. Makanya banyak dia mengabdi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seharian full ini banyak dia itu berujlah, berwiritan, baca Quran, baca salawat, macam-macam. Nah, orang yang muridin ini ada dua. Ada yang melalui bimbingan gurunya, ada yang tidak melalui bimbingan gurunya. Apabila dia tidak melalui bimbingan gurunya, berarti dia mengamalkan wiritan-wiritan yang masyhur. Yang masyhur yang datang daripada Rasulullah. Atau dia membaca selawat saja. Ya, atau sembahyang sunat saja diperbanyaknya. Atau zikir saja yang diperbanyaknya. Karena tidak ada wiritan khusus yang diberikan oleh gurunya. Yang bisa mencapai tingkat mahabbah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunatnya banyak. Sampai dia ini merasakan nanti tidak mempunyai apa-apa lagi juga dinamakan nanti wasilin. Adapun orang yang melalui bimbingan gurunya, dia tentunya
mewiridkan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh gurunya sampai dia mencapai martabat wasilin. Orang martabat wasilin ini sudah sampai makam arifin namanya, makam arif billah sudah. Nah, orang ini sudah beribadah itu sudah tidak mengharapkan apa-apa karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadahnya tidak memandang lagi dirinya pun kada memandang akan dirinya lagi. Beribadah memang karena cintanya. Pandangannya sudah menjadi ibadah, pendengarannya sudah menjadi ibadah, seluruh yang dia kerjakan sudah menjadi ibadah. Makanya terkadang orang nang wasilin ini kada terlihat dia beribadah. Baca Quran kada terlihat, baca salawat kada banyak. Alim lah sidin itu aja. Alim memang sidin. Sidin sudah mencapai martabat wasilin, ainul yakin. Sudah diberikan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau ini setiap gerak dan diamnya sudah menjadi ibadah. Berdiamnya menjadi ibadah. Ada kita berdiam dia serbujur mongot bujur. Ada sidin ini memang tafakurnya kuat. Nah, lalu yang pembicaraan kita pada malam hari ini adalah yang diceritakan di sini adalah orang yang mulai menafaki jalan salikin namanya. Jalan salikin. Jadi Jersidin alima annaka la tuqbalun nasihatal mujarrada. Ini martabat awam, asalnya mau naik, kepingin apalnya dengan mencapai kema'rifahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Mujarsidin kita ketahui bahwasanya orang itu kada mau menerima sekedar nasihat aja. Ini kada berguru Bang lah ini, kada berguru. Jadi kada menerima nasihat. Misalnya orang yang pejabat misalnya tapi hendak mencapai martabat wasilin tapi belum diperingati bahwasanya jabatan itu sementara aja jurang. Kada sekedar menerima kalau dipadahkan kayak itu. Atau orang kaya, ikam ini sekedar harta ini di dunia aja. Tahu aja sih Din, cuma kada menerima dengan benar-benar, belum dirasakannya lagi. Belum dirasakannya. Jadi ada yang dicintainya lagi, hartanya dicintainya, jabatannya dicintainya. Jadi kalau kita nasihati masih belum mempan lagi. Nah, lalu apa cara Allah Ta'ala dengan niatnya tadi supaya pas orang ini mencapai martabat wasilin juga. Mencapai wasilin juga. Nah, di sini semata-mata mujarad nasihat kepadanya barang yang memudahkan atasmu mencerainya. Lalu diberilah Allah Subhanahu wa taala misalnya yang kita cintai ini perhatianlah bagi orang wasilin ini pian kalau berjalan ini pasti menjalani inilah. Orang itu misalnya pejabat kah, berisi sesuatu yang dicintainya, kada masih pejabat, yang dicintainya. Kalau orang itu hendak makamnya naik dari awam lalu dia naik ke wasilin. Ini kan beribadahnya kuat. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maaflah, ini tingkatan wasilin lah. Tingkatan hendak mencapai wasilin. Jadi ulun padahkan ini karena ini jalan dan pasti dialami. Kalau pian kada berguru ini kada dapat jalannya ini pian kada tahu. Terjalani ini pasti pian kada tahu. Terjalaninya ini. Pasti pian bersangka buruk kena dengan Allah Ta'ala. Kalau pian ini biasanya ahli ibadah. Lalu dapat jalan ini pian bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang mau salikin, orang yang dalam keadaan salikin ini, mau mencapai wasilin ini, wasil ilallah atau ma'rifat ilallah itu menjalani namanya tarikah namanya. Tarikahnya itu apa? Ya ulun padahkan tadi berzikir, berkhalwat, berujlah, banyak membaca Quran, banyak membaca salawat. Sehari-harinya tuh di kamar aja. Sehari-harinya berdiam aja orang ini. Ini harus dulu yakin dulunya benar-benar. Nah, orang yang dalam salikin ini itu kalau kita ini orang nang kada seperti ahli ibadah, pedagang, pengusaha, orang ahli apa aja seberataan di luar ini bisa naik ke martabat itu. Tetapi apabila ada sesuatu di dalam hatinya tuh ada yang dicintainya. Nyatakan sesuatu di dalam hati kita ini ada yang kita cintai. Itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
supaya Allah Ta'ala ini hatinya tuh kosong cintanya selain daripada cinta Allah Ta'ala. Kan orang dalam keadaan salik ini untuk mengharapkan mahabbahnya, cintanya Allah Ta'ala. Bila dapat cintanya Allah Ta'ala ini, orang itu wasil tuh ilallah. Kan ada hadis, ada hadisnya itu. Orang ini berdekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan yang sunat-sunat, sehingga ujar Allah Ta'ala, aku cintai orang itu, maka dia itu berjalan, yang berjalannya itulah aku, ya Allah Ta'ala. Berarti orang ini sampai martabat wasilin, fana, akhirnya dilihatkan apalnya Allah Ta'ala, dilihatkan sifatnya Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi Allah Ta'ala itu kan cemburu, bahasa kita tuh mustahil Allah Ta'ala cemburu seperti ini. Maksud Allah Ta'ala tuh jangan sampai kita ini berikut di situ terus, cinta di situ terus. Maka tujuan kita ini hendak mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Maka Jersidin kumudahkan, bila dinasihati kada mendengarkan, semata-mata mendengarkan harta itu kada apa-apa. Nah, lalu dia memandang hartanya, cintanya di hartanya, itu bisa diambil oleh Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala di sini tadi kan disebutkan, artinya kalau punya harta, kau ambil hartanya. Berarti itu, kau ambil hartanya, kau ambil jabatannya, supaya apa? Jangan menyalahkan Allah Ta'ala. Bukan, maksud Allah Ta'ala itu baik supaya hati kita ini kembali, dan kita kada mudah-mudah akhirnya menceraikan sesuatu yang kita cintai itu. Sadar kita, oh harta ini berarti sementara aja. Memang benar, yang dulu kupingkuti sekarang hilang. Nah, sekarang aku nih harat, merasa gagah, merasa hebat, disakitkan oleh Allah Ta'ala. Maka mengerti bahwasanya tidak selamanya kita ini sehat. Mata kita nih hebat melihat, suatu sehari dikaburkan oleh Allah Ta'ala supaya sadar kita bahwasanya yang di dalam diri kita ini semuanya itu baharu, pinjaman titipan oleh Allah Ta'ala, supaya ujar sini mudah kita melepaskannya. Nah, jadi orang dalam keadaan salikin ini melepaskan akuan dulu yang paling utama di dalam hatinya. Kalau yang di luar itu pasti bolehlah beisi dulu, boleh. Karena ulun tingkatan yang kedua, tingkatan yang keduanya. Apabila kita mampu seperti ini, mampu kita. Seperti misalnya melepaskan akuan amaliyah, aku nang ba amaliyah, itu hebat sudah orang itu. Berarti sudah lepas yang di luarnya itu, yang di luar. Nah, buktinya pian itu naik, makam pian itu diuji oleh Allah Ta'ala. Satu tadi, Allah Ta'ala menguji, mengambil itu untuk mengkosongkan hati kita, cintanya selain daripada Allah Ta'ala. Ini maaflah kalau ini kita belajarnya tingkatan masalah hati, masalah mencapai ma'rifah lah. Kada ada berkisah dunia apa, kada ada kisahnya. Ini meningkatkan hati dan pian pasti mengalami ini. Kada mengalami kita. Kalau mau naik itu. Nah, lalu kita ini Allahumma shalli alaihi. Lalu apabila kita berhasil sudah, akuan tidak ada, waktu berzikir semata-mata mengharap ridanya Allah Ta'ala, harta sudah kada apa-apa dalam hati kita, kada dimuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada ada lagi kita cinta biasa aja, harta banyak cuma biasa aja dalam hati, berarti itu menandakan kosong sudah. Artinya bisa diambil dengan sebab kosongnya tadi, bisa memang dibiarkan oleh Allah Ta'ala, tapi diberikan kita itu, ditutup hati kita untuk mencintai itu. Bisa seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu berkehendak atas setiap sesuatu. Pahamlah dulu biar sampai sini. Artinya untuk mengusungkan itu, mengusungkan isi di dalam kita nih, dikeluarkan selain isinya ini, itu bisa diambil. Yang di dalam ini, dimasukkan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, misalnya putih, dikosongkan yang kotor-kotor. Kehendak kita banyak yang putih aja, kosongkan. Nah, cara mengusungkannya Allah Ta'ala itu dua. Satu, dengan diambil. Dua, ditutup sama sekali. Artinya ada aja, cuma ditutup kada diingatkan. Ada aja, kita harta kada kehilangan, jabatan kada kehilangan, cuma kada sayang, tertutup sudahnya sayangnya dengan itu. Paham? Waktu kita berwiritan, waktu menjalani ini, dibuang bisa, ditutup sama sekali bisa. Artinya kita berusaha menutupnya dulu, hanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, apabila sudah martabat yang seperti ini, sudah diberikan Allah Ta'ala tertutup, atau diberikan Allah Ta'ala ujian, berarti naik tuh kita itu. Naik martabat kita itu. Bukan berarti naik itu tidak ada ujian lagi. Bukan tidak ada ujian lagi. Itu malah ditambah oleh Allah Ta'ala ujian lagi dengan kebaikan. Misalnya orang ini dengan hartanya kada bisa tetap ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dia ingat.
itu ujiannya ditambah lagi oleh Allah Ta'ala hartanya. Ditambah. Jadi pian menjalani salik ini bisa miskin, bisa sugih. Ampun maaf bang, biarlah bisa jabatan pian naik, bisa kada. Nah, dengan itu pian ini ditambah hartanya. Apakah pian menghilangkan wiritan pian itu atau kada? Apabila pian sibuk dengan itu, asalnya ketujuh bermajelis dengan bertambah harta, toko bertambah, jabatan naik, asalnya jadi camat, jadi bupati. Apakah wiritan itu bertambah atau berkurang? Atau misalnya orang ini memang ahli ibadah di musala di masjid, lalu itu didatangkan Allah Ta'ala lagi ujian, asalnya waktu berwiritan ini bagus waktu di masjid, bagus berwiritan, mengajar bagus. Akhirnya diberikan Allah Ta'ala tingkatannya itu, datang orang banyak dengan dia, pejabat datang dengan dia, orang seberataan datang dengan ia, minta wiritan, minta banyu macam-macam, menjaga tamu banyak-banyak. Orang ini sibuk, lalu ketinggalanlah wiritannya ini. Nah, itu. Atau dengan HP, sibuk dengan HP, kadang lagi berwiritan. Kada tahu, kita kada sadar bahwasanya HP itu cobaan juga. Asik melihat HP aja, padahal ini jam berwiritan sudah. Harusnya ini kada tertinggal wiritan ini. Lalu asik dengan itu. Kita kada sadar pada kita menjalani itu. Itulah kita ini kada bisa kada berguru. Ada guru kita yang kita jaga wiritan kita itu, wiritan dari guru selesai harus ini, selesaikan. Yang lain singkirkan. Itu termasuk namanya mengisihkan terus bertaan itu. Menuruti jalurnya dulu. Nah, jadi seperti itu. Misalnya yang lain, misalnya orang kada datang, pejabat kada datang, seperti itu ujiannya. Tunduk orang semua, hormat orang dengan semuanya, dipuji orang kita. Nah, apabila hati kita itu berubah, wiritan kita berubah, maka kita itu kada bisa mencapai wasil namanya. Terhenti terhadap sesuatu itu lagi, terbulik lagi. Jadi terbulik lagi, asalnya hendak sampai wasil dah, sudah ditutup Allah Ta'ala, sudah bagus, wiritan bagus, dicoba oleh Allah Ta'ala lagi supaya benar-benar bujurkah orang ini. Artinya bujurkah orang ini. Nah, sebenarnya lalu diberikan nikmat-nikmat pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia berpegang dengan itu apa kada? Ya termasuk maunah karamah diberikan Allah taala apabila dia itu hatinya tetap aja dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tunduk aja dengan Allah taala, hatinya itu tetap bergantung dengan Allah taala, tidak memandang bahwasanya orang ini hormat dengan dia, orang ini cinta dengan dia, orang ini mengagungkan dengan dia, orang ini melihat karamat ia, melihat wiritan ia, lalu memuji akan ia, atau orang datang dengan dia, apapun yang dikehendakinya itu adalah kabul. Kada memandang itu, tetapi memandang seberatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetap dia mensyukuri akan nikmatnya. Jadi maka orang ini sudah mencapai wasil namanya dalam tingkatan hatinya, wasil ilallah sudah. Nah, tapi kalau misalnya ada keraguan, biasanya si anu itu anu lawan aku aja, kenapa ini kada aja? Misalnya si anu itu anu dengan aku, kenapa kayak ini kada? Biasanya aku bila kayak ini seperti ini, dapat ini, anu ini, macam-macam, merasa kehilangan. Nah, itu berarti dia terpegang dengan dunianya, masih berarti hatinya kada kosong, masih dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam lah, seperti itu. Itu manfaatnya kalau kita tuh perlu tahu. Makanya sinilah ialah yang tiada disertai bala, misalnya kenikmatan dan penyakit. Pada umumnya manusia tidak dapat menerimanya melainkan orang yang telah dapat memalingkan hatinya daripada dunia dan seisinya, kecuali orang yang kawak memang sudah berpaling itu. Jadi paling desesnya, maka oleh itu Allah merasakan kepahitan dan kepedihan. Jadi kalau kita ini kada bisa memalingkan masih dengan harta kita dengan yang lainnya, maka diberi Allah Ta'ala kepahitan dari kekayaan. Misalnya kada bisa kita memalingkan kita daripada kekayaan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Ta'ala ujiannya supaya berpaling dengan itu harta. Kesehatan supaya ia kada berpaling daripada itu kesehatannya, bahwasanya menyatakan bahwasanya itu pasti akan diambil oleh Allah Ta'ala, supaya mudah dirasakan oleh Allah Ta'ala. Harta bangkrut misalnya, jabatan turun misalnya, dan sebagainya, supaya ia merasakan, benar-benar merasakan, bukan kisah lagi. Kalau dinasihati aja misalnya,
wah jabatan sementara atau harta itu sementara aja, kada ada artinya. Nah itu kada belum lagi nya. Sekadar itu nya kada menerima kadang-kadang. Pas diberi oleh Allah Ta'ala. Kita nih waktu wages ikut tarus asam kah, apakah gigi kita merasa kuat. Kada ingat bahwasanya itu bisa diambil kena. Dirasakan Allah Ta'ala sakit gigi hanya tahu manfaatnya sakit gigi. Dan sakit itu mengingatkan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, artinya nang lupa aslinya jadi ingat. Yalah, mun orang sakit gigi saat semalaman memang ingat Allah Ta'ala aja, Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak apa sakit gigi ini? Waktunya sehat, muntungnya tuh kada hendak menyebut Allah Ta'ala. Tapi waktu sakit menyebut Allah Ta'ala. Nah, jadi kita jangan memandang sesuatu yang diambil atau dititipkan dengan kita itu Allah Ta'ala itu artinya memberikan bala lawan kita. Tetapi kehendak Allah Ta'ala adalah supaya ingat bahwasanya sesuatu itu pasti hilang, pasti habis. Nah, orang muridin ini terjadi seperti itu. Jadi sidin diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mendapat sakit, kehabisan harta, kan bisa jadi. Ini masalah orang yang salik lah, bisa sakitnya, bisa kehabisan harta dan lain-lainnya supaya memudahkan atasnya untuk bercerai dengan dia. Jadi mudah kita mengingatkan bahwasanya kalau berzikir itu misalnya kita ini la ilaha illallah, la qudrata illallah. Itu kita merasa kuat masih beribadah macam segala. Pas digaringkan Allah Ta'ala, lalu kita merasa lumpuh, merasa kada berdaya. Padahal badan yang itu juga, nang asalnya merasa harat, itu juga badannya. Yang merasa lumpuh akhirnya itu juga badannya. Nah, yang berbeda apa? Hatinya yang berbeda. Yang asalnya ingat, asalnya lupa menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Bila orang tuh diambil ujiannya perlu pian ketahui adalah bila diambil sesuatu daripada kita yang kita sayangi, berarti Allah Ta'ala tuh hendak menaikkan kita ke makam tajrid namanya. Paham pian? Makam tajrid. Makam tajrid itu dalam artian kita ini hati kita ini kosong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makam tajrid zahir ada, nang nampak ada, yaitu diambilnya sesuatu daripada kita. Itu Allah Ta'ala ingin menampakkan kita ini naik ke makam tajrid. Supaya kita ini ingat dengan Allah Ta'ala. Seperti tadi, harta jersidin bisa diambil Allah Ta'ala. Supaya hati kita jangan mengingatkan Allah Ta'ala lagi, tajrid namanya. Jadi tajrid zahir untuk masuk tajrid batiniyah. Nah, kalau tajrid batiniyahnya sudah masuk, ya, ingat selalu dengan Allah Ta'ala, itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dikembalikan lagi nanti. Makanya orang yang sudah melalui makam ini bisa dia kosong sama sekali, kada berisi apa-apa, kada ada lagi yang diingatkannya selain daripada Allah Ta'ala. Yang diharapkannya kada ada lagi selain daripada Allah Ta'ala. Habis itu dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah mantapnya dikembalikan lagi. Seperti itu. Nanti dijalani itu. Pasti terjalani kalau orang menjalani makam di makam ini. Makam itu apa guru ya? Makam itu kedudukan hati kita di sisi Allah Ta'ala. Lain makam kuburan itu lain. Kedudukan hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ingat kita kepada Allah Ta'ala. Makam kedudukan hati kita pasrah kepada Allah Ta'ala. Kedudukan hati kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Kedudukan sabar kita kepada Allah Ta'ala. Kedudukan kita merasa tidak mempunyai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu didapatkan bagi orang arifin, orang yang arif billah, orang yang sudah mencapai wasil ilallah, kedudukannya tadi. Nah, adapun secara jahirnya tadi dari makam orang awam berubah makam hatinya. Aslinya yang asalnya sembahyang tujuan untuk mendapatkan surga, mendapatkan pahala, berubah kedudukan hatinya, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, mendapatkan mahabbahnya Allah Ta'ala, tujuannya bukan surga neraka lagi. Itu naik namanya makam hatinya, kedudukan hatinya di sisi Allah Ta'ala. Jadi mana guru yang orang nang salikin aja, orang nang awam mana aja, orang wasilin mana aja, kan dia kelihatan di batinnya, batin masing-masing aja itu, batin masing-masing.
Batin orang itulah yang merasakan sampai kena benar-benar dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah kita ini masih misalnya ada yang lain-lain, hendak minta puji manusia, hendak minta sambat manusia, hendak minta sanjung manusia, berarti kedudukan kita tuh masih makamnya di awam ibadah kita itu. Di makam di awam aja masih, atau berharap dengan manusia masih. Nah, kedudukan hati kita itu. Nah, itu berarti makam kita di awam masih kedudukannya itu. Kedudukan hati kita pada berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya orang seperti ini biasanya berhindar dari keramaian dulu supaya membiasakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa dia itu bercengkrama bahasa kita dengan Allah taala. Biasa dia mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa dia menghampirkannya itu dengan ibadah, dengan tafakur, dengan musyahadah. Itu di tafakur, musyahadah, caranya mendekatkan diri dengan Allah taala ataupun beribadah-ibadah yang sunnah-sunnah yang banyak. Itulah seperti itu. Mudahan kita bisa. Bermacam-macam penyakit dan kepedihan, lalu ia bercita-cita dan bersedia. Ialah bercita-cita dan bersedia untuk mati dengan meninggalkan dunia yang penuh dengan sakit dan bencana. Lalunya kalau sudah berarti memang benar. Kalau sudah dinampakkan oleh Allah Ta'ala, memang benar. Ini kada selamanya aku miliki, kada pantas aku cintai, kada pantas aku harapkan. Itu lalu timbul di hati tadi dengan sebab diceraikannya tadi. Orang misalnya sayang benar dengan kita, akhirnya dia membenci kita. Baru kita sadar bahwasanya ini kada selamanya orang ini sayang dengan kita, kada selamanya orang ini baik dengan kita. Lalu kita tuh mengerti bahwasanya Allah Ta'ala aja yang kada bisa memisahi kita, yang kada bisa menceraikan kita. Kita berbuat maksiat, berbuat kada sembahyang, kada taat dengan Allah Ta'ala, tetap rezeki kita mengalir. Bahkan ditambahi Allah Ta'ala malah. Ditambahi Allah Ta'ala. Tapi kita kada sadar kadang-kadang kita nih berbuat maksiat, lalu ditambahi Allah Ta'ala. Ditambah Allah Ta'ala rezeki, dapat rezeki misalnya dengan sebab berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini artinya dengan berbuat maksiat ini bertambah rezekiku, besok aku buat maksiat pulang. Maksudnya itu kita supaya sadar walaupun kita ini berbuat maksiat, Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala itu tetap sayang lawan kita. Itu membuktikan bahwasanya kita ditambahi nikmat itu, ujar Allah Ta'ala, jangan lagi ikam berbuat maksiat. Nah, ini nikmat sudah kuberi, nah duit hari ini ikam beribadah aja. Tapi guru beribadah aja malah kada dapat rezeki aja. Dan pulang kayak itu kita tuh kadang-kadang karena kita kadang mentafakurkannya, benar-benar kita tafakurkan. Maksud Allah Ta'ala itu kita bermaksiat diberi rezeki itu, ikam ampih bermaksiatnya ada aja rezeki ikam. Seperti itu seperti itu. Banyak kayak lagi kalau dipikirkan, cuma kita jarang memikirkannya. Di antaranya itu memikirkan bahwasanya Allah Ta'ala ini kada memandang kita berbuat maksiat, tapi Rahman Rahimnya Allah Ta'ala, sifat Rahmannya Allah Ta'ala itu tetap dengan kita walaupun kita ini berbuat maksiat. Maksudnya supaya kita mentafakurkan Allah Ta'ala ini tetap sayang dengan kita walaupun kita ini berbuat yang kada baik. Di hati kita misalnya 4 orang, lalu kita ini kada berbuat baik dengan orang tadi, dengan orang tuan rumah tadi, tetapi ampun rumah itu baik ya dengan kita. Kita ini akhirnya sadar, salah aku nih kada bagus, kada pantas aku nih. Maambili sandal sidin saben hari. Padahal aku nih berdiam di rumah sidin. Sidin kada sarik-sarik, malah aku ditukarakan sidin baju aja. Malah aku ditukarakan sidin pakaian seistil. Sandal sidin aku ambil aja. Misalnya lah anu sidin aku ambil barang-barang sidin aja. Sidin tetap aja baik dengan aku. Nah itu sadar kita akhirnya. Nah itu kita ini berbuat maksiat, macam segala itu, rahmat Allah Ta'ala itu turun, rezeki ada terus. Mata bisa aja melihat. Kalau imam mencuri itu mata kita ini kada melihat, kada. Melihat aja, mendengar aja, makan gancang aja. Itu nikmat dari Allah Ta'ala. Cuma kita kadang kada sadar. Kada sadar itu. Seandainya kita sadari itu, kita ini bertambah beribadahnya kepada Allah Ta'ala dan pasti meninggalkan maksiat. Karena apa? Karena memandang pemberian orang yang kita maksiati, yang kada kita taati ini lebih besar daripada perbuatan kita. Rahmatuka awsa' min junubi. Artinya rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas daripada dosa yang kita perbuat.
Artinya dosa kita perbuatnya sedikit ya bagi Allah Ta'ala. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Rahmat Allah Ta'ala itu lebih luas. Karena itulah kita ini di sebanyak-banyak yang kita berisi dosa, tetap kita itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu nang nampak. Nang kada nampak apa? Ujian itu yaitu dipuji orang. Dipuji orang, disanjung orang. Kita tuh kada nampak. Itu. Harta kada ada. Yalah. Kada ada pantas kada. Beisi harta kada ada. Apa kada. Cuma kita ini ahli taat aja. Beribadah. Setiap waktu ke masjid. Kada merasa apa-apa. Lalu ada orang mau ujinya. Kamu ini dasar ahli surga aja orang. Lalu tak angkat aja dulu baju tuh. Memang aku ini ahli taat aja. Ya. Taat. Seperti itulah. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Yang inilah etikat hati kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani yang bagaimana ibadah itu yang mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam beribadah itu kita merasakan lezat, merasakan nikmat, merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu hampir dengan kita, merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu hadir di setiap gerak dan diam kita, merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu melihati zahir dan batin kita, baik di luar, di dalam, baik yang kita nampak melihat ataupun yang tidak nampak dilihat. Perasaan kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala, ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu dalam setiap waktu, setiap detiknya fana, tenggelam dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini senantiasa merasakan kelezatan hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia senantiasa berkawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun ma'allah, kun ma'allah. Jadilah orang ini beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktunya. Wallahu alam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberata ini dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu melalui wiritan, baik itu melalui sedekah, baik itu melalui perbuatan-perbuatan baik apapun yang sekira-kira perbuatan kita itu baik wiritan ataupun sedekah kita ataupun amaliyah kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ meridai akan amaliyah kita tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. Ampun.